Nama Adrian Newey sudah diakui jika dia adalah seorang engineer terbaik yang pernah dimiliki di balap Formula One. Berkarir di F1 selama 30 tahun, ia selalu konsisten dengan desain mobilnya yang kompetitif dan bisa memunculkan inovasi-inovasi unik yang membantu timnya untuk berprestasi. Selain kemampuannya dalam hal teknis, sifat kepemimpinan atau leadership Adrian Newey juga terbukti mampu menghasilkan talenta serta lingkungan kerja yang sangat mumpuni untuk menghasilkan kesuksesan di tim Red Bull. Meski perannya di mobil RB18 dan RB19 hanya sebatas di pengembangan suspensi, tapi Newey mampu mengkoordinasi serta memimpin semua divisi teknis untuk bekerja secara harmonis. Dan itu tergambarkan dari dominasi yang saat ini sedang mereka nikmati untuk kedua kalinya. Melihat kapasitasnya sebagai dewa angin di F1, tentu membuat beberapa tim besar ingin merekrut Adrian Newey ke timnya. Mercedes belakangan ini dikabarkan sempat ingin membajak Newey ke timnya. Pria berusia 64 tahun ini dirumorkan sempat dibujuk untuk pindah lewat telepon oleh beberapa mantan karyawan Red Bull yang sekarang bekerja sebagai asisten Toto Wolff di Mercedes. Langkah yang kemudian diajak oleh Helmut Marko sebagai bentuk ketidakpercayaan Toto Wolff kepada timnya sendiri untuk mengatasi masalah di W14. Pada akhirnya Adrian Newey menolak dan memilih memperpanjang kontraknya bersama Red Bull. Jauh sebelum ini, dan mungkin ada salah satu hal yang cukup menarik untuk dibahas, Ferrari nampaknya pernah mencoba untuk membujuk Newey untuk pindah ke Maranello. Hal itu terjadi pada musim 2013 ketika Red Bull sedang dominan-dominannya bersama Sebastian Vettel. Adrian Newey merupakan sosok kunci dari kesuksesan Red Bull di awal 2010-an. Inovasi blown diffuser serta desain suspensi belakang yang sangat efisien dalam aerodinamika membuat Red Bull menjadi kiblat desainer mobil ketika itu. Sementara Ferrari yang menjadi rival terdekat mereka tidak mampu menjawab kecepatan yang ditunjukkan oleh Red Bull. Setelah kalah telak lewat dominasi Vettel 2013, Ferrari mulai menyerah dan mencoba untuk membajak otak di balik kesuksesan Red Bull, yaitu Adrian Newey. Sebenarnya jika dilihat dari susunan struktur tim, Ferrari punya beberapa talenta bagus di dalam timnya. Seperti James Allison yang comeback ke Maranello, lalu ada Mattia Binotto, Nicolas Tombazis, dan Pat Fry. Tetapi Ferrari tidak punya sosok senior dengan keahlian spesial di dalam tim, terutama setelah Aldo Costa memutuskan untuk mundur pada pertengahan musim 2011. Ferrari praktis kehilangan sosok desainer mobil yang kompeten, dan mungkin Costa adalah salah satu orang yang bisa menyaingi Adrian Newey. Itu terbukti dari peran Aldo Costa yang sukses membawa Mercedes merajai F1 di awal-awal era hybrid. Costa adalah desainer yang sudah lama bekerja di Ferrari dan ditunjuk sebagai penerus Rory Byrne yang jadi kunci dominasi mereka bersama Michael Schumacher. Oleh karenanya, Ferrari sangat membutuhkan sosok engineer senior yang bukan cuma handal dalam urusan teknis, tapi juga bisa membawa perbedaan signifikan ke dalam tim. Dan Adrian Newey adalah sosok yang dinilai tepat untuk mengisi posisi tersebut. Tetapi hal itu tidak mudah. Posisi Newey di Red Bull sudah sangat nyaman dan sangat ideal bagi orang idealis serta independen seperti dirinya. Membujuknya untuk keluar dari zona nyaman saja sudah pasti adalah pekerjaan yang tidak mudah, bahkan dengan rayuan uang sekalipun. Dan benar saja, meski ditawari gaji 27 juta dolar atau 400 miliar rupiah, Adrian Newey menolak untuk hijrah ke Ferrari dan stay di Red Bull meskipun nilai gajinya jauh lebih kecil. Alasan utama yang membuat Newey ogah pindah ke Ferrari adalah ia harus meninggalkan Inggris dan harus ikut pindah rumah ke Italia jika menuruti permintaan Ferrari. Seperti yang kita tahu, salah satu kebijakan John Todt ketika ia pertama kali datang ke Ferrari adalah memerintahkan semua kru untuk tinggal di dekat Maranello untuk memudahkan koordinasi. Hal itu ditolak oleh Newey dan Ferrari gagal membajaknya. Jauh sebelum 2013, Ferrari sebenarnya sudah 2 kali mencoba hal yang sama kepada Adrian Newey pada tahun 96 dan 2004. Tetapi kedua peluang itu ditolak semua, dan alasan Newey juga sama, yaitu tidak mau pindah ke Italia. Meskipun alasannya sama, tetapi penolakan Newey pada tahun 2013 bisa dipandang sebagai awal mula dari krisis yang dialami Ferrari saat ini. Karena dari situlah Ferrari menjadi semakin Italia-sentris, alias lebih mengutamakan orang-orang dalam negeri di Italia untuk ditempatkan ke dalam struktur tim. Penolakan Newey yang tidak mau pindah ke Italia hanya satu dari banyak penolakan yang dialami Ferrari dalam usaha mereka dalam merekrut engineer berbakat di luar sana. Mayoritas engineer bagus dan bertalenta kebanyakan berasal dari Inggris dan mereka tentu lebih nyaman bekerja di negeri asal mereka ketimbang harus pindah ke Italia. Selain itu, universitas-universitas penghasil insinyur F1 juga kebanyakan dari Inggris.
ditambah dengan beberapa engineer non-Italia yang mundur dari Ferrari karena alasan personal, seperti James Allison yang mundur untuk bisa kembali ke Inggris pasca istrinya meninggal dunia. Semua hal tersebut kemudian berdampak ke sulitnya Ferrari dalam mendapatkan insinyur top yang berbakat seperti dulu. Zaman awal kepemimpinan John Todt, Ferrari berani mengeluarkan banyak uang untuk bisa membujuk orang-orang seperti Ross Brown dan Rory Byrne untuk pindah ke Italia, serta mengurusi semua kebutuhan mereka di sana. Tetapi di era budget cap seperti sekarang, hal-hal semacam itu tidak bisa mereka lakukan. Kenyataan lapangan ini membuat Ferrari terkurung dengan kebijakan wajib kerja di Italia dan membuat mereka tidak punya pilihan selain merekrut talenta-talenta dalam negeri yang kualitasnya mungkin tidak sebagus produk luar. Faktor lain yang bermain ke sulitnya Ferrari merekrut engineer berkualitas tentu lingkungan timnya sendiri yang masih dikendalikan oleh sistem yang jadul serta tekanan yang besar. Bekerja di Ferrari memang salah satu cita-cita atau jadi idaman, tapi itu tidak sepadan dengan tekanan yang didapat serta tidak adanya perlindungan yang diberikan kepada mereka ketika mendapat kritikan tajam. Apalagi di zaman era keterbukaan dengan lingkungan kerja yang suportif dan inklusif, Ferrari tidak lagi menjadi pilihan utama untuk berkarir di dunia teknis F1. Permasalahan ini semakin terasa dampaknya musim ini dan bisa membawa Ferrari ke jurang krisis jika tidak segera ditangani. Seperti yang kita tahu pasca Frederick Vasseur melakukan program bersih-bersih, Ferrari kehilangan beberapa figur penting di dalam struktur teknis mereka. Seperti David Sanchez yang keluar dan beberapa staf lainnya juga memilih mengundurkan diri. Ferrari juga kehilangan Mattia Binotto yang merupakan salah satu engineer mesin terbaik di F1 saat ini. Terbaru, Laurent Mekies akan pindah ke AlphaTauri untuk menggantikan Franz Tost sebagai tim prinsipal. Hal itu menyebabkan Ferrari mengalami kekosongan di beberapa posisi senior dan struktur manajemen mereka menjadi melemah. Yang jadi masalah adalah Ferrari kesulitan dalam mencari pengganti untuk mengisi kekosongan tersebut. Keinginan Vasseur untuk merekrut orang non-Italia terganjal oleh kenyataan jika banyak insinyur luar yang tidak mau pindah ke Italia, dan mereka sudah nyaman dengan kondisi timnya saat ini. Ferrari sempat mendekati Red Bull untuk merekrut dua engineer senior mereka, yaitu Enrico Balbo dan Pierre Wache. Tetapi negosiasi gagal dan Ferrari harus gigit jari. Mereka juga gagal dalam merekrut Dan Fallows yang memilih hijrah ke Aston Martin, yang mana sama-sama berlokasi di Inggris. Sulitnya Ferrari dalam merekrut orang baru yang punya kualifikasi tinggi dan senior tentu sangat membuat Vasseur frustrasi dan harus berpikir ulang bagaimana caranya supaya Ferrari kembali menjadi destinasi utama bagi engineer di F1. Vasseur harus cepat dalam mencari solusi tentang masalah ini, karena jika tidak, maka program revolusi dan perombakan yang ia rencanakan tidak akan berhasil, dan Ferrari bisa mengalami krisis yang lebih buruk dalam beberapa tahun ke depan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.